kembali ditemukan oleh manajemen di tahun kembali lagi ke 2022. 2022. Jadi sebenarnya Pak Han ini anak yang hilang. Kurang lebih 85% kondisi kapal Pelni itu di atas 25 tahun. Gitu. Dan sudah banyak sekali yang berumur 30 tahun. Kalau kita lihat Sini Kelimutu saat ini usianya udah 40 tahun. Mungkin lebih tua Sini daripada Mas Dito kan gitu. Sebenarnya Pak Hana lebih nyaman di Pelni apa lebih nyaman di SBN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Papilanda, manajer komunikasi korporasi di Kesekretariatan Perusahaan. Saat ini hadir bersama Pak Hana Soehardi, Vice President Pengembangan Bisnis di PT Pelni Persero. Kita akan ngobrol-ngobrol di podcast edisi pertama, Obrolan Dek 7, program pertama untuk tahun 2025, yang sesi pertama ini kita akan mengulas tentang PMN atau penyertaan modal negara. Selamat siang Pak Hana. Siang Mas Dito. Apa kabarnya? Wah, sehat sih. Gimana Mas Dito? Lagi sibuk nih kayaknya sama program Top Gun ya. Wah, betul. Kebetulan alhamdulillah dipercaya sama BUMN dan juga disupport oleh Pelni. Saya mungkin salah satu peserta Top Gun di cohort 3 di agendanya BUMN School of Excellence. Pak Hana adalah 3 orang ya yang terpilih ya. Berapa orang dari Pelni itu? Kalau Top Gun satu ya? Orang. Top Gun satu orang ya? Baru 1 orang. Dari berapa banyak BUMN yang terlibat, yang hadir? Ya hampir semua BUMN, cuma memang Top Gun ini sekarang sudah baru 3 batch. Jadi saya kebetulan yang batch ketiga ini Mas. Udah berapa bulan tuh berjalan Pak Hana sebagai Top Gun itu dari mulai Oktober ya. Dari mulai Oktober kita sudah mulai joining dan harusnya sih dalam waktu dekat ini kita graduation dan sekarang kita lagi nyusun program. Ada nyusun project ALP, Action Learning Program. Dan sebentar lagi akan evaluation. Oke, jadi memang itu pun untuk mengikuti program Top Gun sendiri ada proses seleksi yang cukup ketat ya? Seleksinya mungkin di Kementerian BUMN ya, tapi memang sebelum Top Gun ini kan saya juga udah ikut beberapa program di BUMN School of Excellence ya, beberapa materi-materi khusus yang diikutin dan kemudian terpilihlah untuk jadi anggota ataupun perwakilan dari Pelni untuk Top Gun sendiri. Oke, siap. Terima kasih Pak Hana. Nah, Pak Hana ini di Pelni sendiri sudah 23 tahun. Tepatnya masuk di Pelni 2001 Pak 2001, ya? 1 Oktober 2001 saya masuk. Dan di tahun Pak Hana masuk itu adalah tahun Pelni juga pertama kali menerima PSO kalau nggak salah Pak ya? Yes, kurang lebih. Jadi Pak Hana tahu persis tentang perjalanan Pelni yang saat itu sedang mengalami penurunan Pak ya? Ya memang pada masa itu kita mulai mengalami persaingan yang ketat dengan berbagai moda transportasi yang terutama sih udara yang sudah mulai menerapkan low cost carrier waktu itu ya. Jadi memang bisnis Pelni lumayan ke-hit ya, cukup besar pada masa itu. Jadi Pak Hana ini saksi sejarah lah ya. Kurang lebih lah. Proses PSO Pelni dan sekarang terlibat di PMN Pelni untuk tahun 2024 dan 2025. Sampai dengan 2026 kita minta nih PMN. Sampai 2026 ya? Nggak nanggung-nanggung. Karena memang bisa dibilang kita agak terlambat ya untuk meremajakan atau menggantikan armada kapal kita yang sudah lumayan tua ya? Tidak ada kata terlambat, tapi ya sekarang, kalau nggak sekarang kita akan makin telat. Oke. Dan Pak Hana ini 2001 masuk ke Pelni, 6 tahun ya Pak Hana ya? 6 tahun di Pelni, kemudian saya cukup lama tugasnya di SBN sih, dan aku selama persisnya 14,5 tahun. 14,5 tahun dan kembali ditemukan oleh manajemen di tahun kembali lagi ke 2022. Jadi sebenarnya Pak Han ini anak yang hilang atau anaknya SBN ya. Jadi dia di Pelni ini justru baru sekitar 8 tahun. Kalau total in Pelni 6 tahun dan sekarang saya 2 tahun lebih, hampir 8 tahun lah. 8 tahun di Pelni, justru 14 tahun di SBN. Oke, siap. Oke, Insan Pelni, untuk perkenalan Pak Hana, setelah kita lihat profilnya, kita dengarkan langsung apa kesibukan Pak Hana saat ini. Mungkin kita sedikit sentuh tentang jabatan Pak Hana sebagai Vice President Pengembangan Bisnis. Boleh digambarkan sedikit tanggung jawabnya di Pengbis Pak ya? Yes.
Jadi kalau pengembangan bisnis ini sebenarnya kita ini pusat inkubasi bisnis Pelni lah. Jadi bisnis Pelni sebelum launching di deliverables ke bisnis process owner ya tentunya kita lakukan due diligence dulu. Due diligence itu dalam artian kita kaji dulu apakah bisnis ini memang layak untuk kita deliverables atau ini memang ada inisiasi dari program-program baru Pelni yang belum pernah ada sebelumnya dilakukan oleh business owner. Kita coba review dulu. Contoh yang kami lakukan sekarang adalah payment. Payment ini walaupun kita pernah menerima payment 2015 untuk tol laut, namun nampaknya untuk pengadaan kapal ini merupakan bisnis yang baru buat Pelni karena seluruh kapal Pelni yang ada dari 26 kapal yang sekarang kita milikin kapal penumpang itu merupakan inbreng dari pemerintah yang dalam artian Pelni sendiri tidak pernah mengadakan kapal itu, tidak pernah membangun kapal itu. Pelni menerima dalam bentuk inbreng pemerintah atau barang milik negara dari Kementerian Perhubungan. Jadi ini mulai kita susun lagi dan ini merupakan hal pertama dan ini salah satu tugas dari divisi pengembangan bisnis. Jadi untuk PMN ini imbrek mungkin istilah yang kurang awam buat masyarakat tapi bahasanya mungkin hibah kali ya. Imbreng itu penyertaan modal negara dalam bentuk non tunai. Jadi dalam kita bentuk, terima barang ya. Barang milik negara yang diserahkan ke BUMN. Sementara saat ini yang kita usahakan benar-benar kita terlibat dalam pembangunan kapalnya juga ya. Ya, nanti harus kita yang bangun karena memang sesuai diskusi dengan beberapa stakeholder, terutama Kementerian Perhubungan, memang inisiasi untuk peremajaan kapal ini diserahkan ke BUMN-nya, yaitu ya kita sebagai operator kapal dan otomatis kita harus cari dananya sendiri, nanti kita bangun sendiri dan ini menurut saya sih sangat bagus buat insan Pelni ya. Selama ini kita nggak pernah tahu nih gimana caranya bikin kapal yang kita gunain sekarang, taunya pakai aja. Nah sekarang kita mulai belajar. Gitu loh, nggak cuma operasiin aja tapi kita juga tahu bikinnya. Oke, masih di profil pengembangan bisnis, tim Pak Hana sendiri boleh disebutkan mungkin dari manajernya, terus timnya berapa orang total? Oke, di tempat saya di pengembangan bisnis itu ada 2 manajer. Yang pertama manajer bisnis perkapalan. Manajer bisnis perkapalan ini manajernya Mas Firman, kemudian satu lagi adalah manajer bisnis pengembangan bisnis pendukung yaitu Mbak Kiki. Dan dari masing-masing manajer ini kurang lebih ada personilnya 5 orang, jadi total ada 11 orang total. Dan sebelum di pengembangan bisnis, Pak Hana sempat di pengelolaan aset ya? Yes. Selama setahun ya, nggak sampai 6 bulan. 6 bulan ya? Dan itu pertama kali setelah Pak Hana ditarik dari SBN, setelah 14 tahun menghilang. 14 tahun Pelni. ya. Betul? Nggak menghilang, membantu Pelni, mensupport Pelni dalam bisnis logistiknya Pelni. Oke. Sebenarnya Pak Hana lebih nyaman di Pelni apa lebih nyaman di SBN? Sesuai kontrak awal ya, harus bersedia ditempatkan dimanapun. Oke, jawaban klasik semua insan Pelni ya. Siap tempur pokoknya. Yes. Oke, teman insan Pelni, sebelum kita lebih jauh, kita akan istirahat dulu sebentar dan kita akan nanti masuk ke sesi kedua untuk bicara lebih jauh tentang PMN. Hai insan Pelni, kita udah masuk ke sesi kedua podcast obrolan Dek 7 dari Korkom Kesekretariatan Perusahaan. Dan saat ini kita masih bersama Pak Hana, Vice President Pengembangan Bisnis. Dan untuk di segmen kedua, kita akan lebih fokus menggali latar belakang PMN yang alhamdulillah di 31 Desember 2024 kemarin sudah cair sebesar 1,5 triliun untuk pemanfaatan uang muka pembangunan 3 kapal penumpang baru ya Pak Hana ya. Betul. Oke, kalau aku boleh tahu nih Pak Hana, latar belakang kenapa kita mengajukan PMN setelah kita di 2015 itu mendapatkan ya. Kita bahasanya tidak memperjuangkan lah kalau 2015 itu semacam penugasan karena program Nawacita pemerintahan Jokowi saat itu ada program tol laut ya. Kita mendapatkan sekitar 500 miliar. Nah, sekarang dengan nilai yang lebih besar 1,5 triliun, kita ternyata dengar-dengar tadi sebelum kita mulai sesi 2, kita berjuang jauh-jauh hari untuk mendapatkan PMN ini. Mungkin bisa diceritakan titik awalnya atau kapan pertama kali Pak Hana mendengar PMN untuk kapal penumpang ini? Yes, jadi backgroundnya adalah
alhamdulillah kita punya direksi yang sangat concern terhadap sustainability Pelni ya saat ini. Kalau kita lihat memang profil kapal Pelni 26 kapal penumpang ini kondisinya sudah banyak sekali. Kurang lebih 85% kondisi kapal Pelni itu di atas 25 tahun. Gitu. Dan sudah banyak sekali yang berumur 30 tahun. Kalau kita lihat Sini Kelimutu saat ini usianya udah 40 tahun. Mungkin lebih tua Sini daripada Mas Dito kan gitu. Nah, kalau kita lihat kita nggak akan makin sustainable. Kita perusahaan pelayaran, alat produksinya ya itu kapal gitu. Kalau kapalnya ini nggak fit, kapalnya nggak bagus, bagaimana kita bisa beroperasi, dan mungkin nanti saat saya pensiun udah nggak ada lagi nama Pelni gitu kan. Nah maka itu kita butuhkan kapal. Nah kita juga lihat kemampuan keuangan Pelni saat ini. Kalau kita ngelihat sekarang profil keuangan Pelni dari mulai laba, kemudian ekuitas, kondisi ekuitas Pelni, kita ngelihat sekarang earning before interest and tax Pelni, EBIT itu kurang lebih hanya sekitaran 100-an miliar. Kalau kita tambah dengan penyusutan kurang lebih di 250 sampai ya kurang dari 400-an miliar, Pelni memiliki kemampuan untuk bisa berinvestasi. Kalau kita lihat di EBIT di 100 miliar, berarti harga kapal 1,5 T, berarti per 15 tahun Pelni baru bisa dapat satu kapal. Per 15 tahun. Per 15 tahun Pelni baru bisa beli satu kapal. Nah nampaknya untuk percepatan kita nggak mungkin mengandalkan dari uang Pelni saat ini. Karena kalau kita tahu juga mungkin saat ini Pelni kan banyak armada kapalnya digunakan untuk penugasan yang memang belum banyak memberikan ruang buat kita untuk bisa berinvestasi. Nah salah satu opsi yang mungkin kita lakukan adalah memohon kepada pemerintah untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara atau PMN. Nah ini kita inisiasi dari mulai tahun 2022. Jadi kalau kita ngusulin PMN 2024 itu, kita harus menyampaikan usulan PMN-nya maksimum di 31 Desember 2022. 2 tahun sebelumnya gitu ya? Iya, karena apa? Karena untuk APBN 2024 di mana kita ngusulin PMN itu harus diketok oleh pemerintah yang APBN-nya dibacakan oleh Presiden itu pada tanggal 16 Agustus 2023. Jadi setahun sebelumnya APBN harus disetujui dulu. Disetujui oleh disubmit oleh pemerintah, disetujui DPR. Nah, makanya 31 Desember 2022 saya juga kaget-kaget waktu itu. Teman-teman di pengembangan bisnis ya nyusun kajian pada saat itu ya kita belum pernah ya kayak seperti apa kajian PMN itu, kita susun aja, yang penting ya alhamdulillah selesai dan saat ini membuahkan hasil 1,5 T udah di tangan kita. Persisnya Pak Hana ditarik dari SBN bulan apa? Saya masuk Pelni itu Juni 2022. Juni 2022. Iya, 5 Juni 2022. Itu penugasan utamanya langsung terkait PMN ya? Iya. Karena kurang lebih lah. seperti cerita ya. tadi Pak Hana, berarti di Agustus harus sudah masuk tuh ya ke kementerian ya untuk pengajuan PMN kita di 2024 ya. Betul. Terus dari porsi atau profil kapal kita yang paling tua itu Sini tahun 85 dan paling muda itu Dobon Solo. Paling muda Gunung Dempo. Gunung Dempo ya, 2008. 2008. Dan setiap tahun usia kapal kita akan bertambah. Akan nambah terus. Pada saat kemarin direktur utama di hadapan DPR untuk dengar pendapat, itu usia Sini masih 39. 39. Di tahun ini 2005 40 tahun. Udah 40 tahun. Sini dan Kelimutu tepatnya. Pak Hana sendiri berapa tahun umurnya? 43. 43. Ya. Tapi under deal-nya sama Sini. Nah, mirip-mirip dari kita udah. Tapi untuk pengajuan PMN sendiri, Pak Hana berapa orang yang terlibat di timnya? PMN memang lebih banyak karena di tempat saya ada 2 manajer, yang satu ngomongin bisnis perkapalan, satu bisnis pendukung, memang lebih banyak dilakukan oleh tim dari bisnis perkapalannya. Dan ketika menyusun pengajuan dana PMN ini, pertimbangannya apa aja sih Pak? Selain usia kapal ya? Pertimbangannya yang pertama, selain usia kapal kan pastinya umur teknis ini mempengaruhi banyak hal ya. Pertama adalah keselamatan, unsur safety. Terus yang kedua adalah ini inefisiensi. Inefisiensi dalam hal apa? Dalam hal perawatan, bahan bakar, itu banyak hal. Dan yang pasti inefisiensi ini menambah beban negara karena APBN akan banyak terserap
Karena kalau kita tahu operasional kapal kita kan sekarang didukung oleh PSO kan, Public Service Obligation, yang dananya bersumber dari APBN pemerintah. Jadi sebenarnya pengadaan kapal ini, penggantian kapal ini sebenarnya mendukung juga program pemerintah untuk mengefisienkan APBN dalam hal pemberian PSO kepada PLNI dalam penugasan. Dan termasuk efisiensi logistik ya. Oh iya, betul. Untuk biaya yang diketok kan 1,5 triliun Ya. untuk 2024. Tapi awalnya saya dengar itu sebenarnya jauh lebih besar ya. Oh iya. Sampai berapa triliun tuh Pak? Pertama kita usulkan itu 12,5 triliun. 12,5 triliun. Untuk pembelian berapa kapal? 10 kapal. Kita mix waktu itu. Sebenarnya di awal itu karena kita tahu kita nggak cuman butuh kapal untuk penugasan, tapi untuk komersialisasi juga, karena memang harus dimulai ditumbuhkan ya komersialisasi PLNI kan. Itu kita mix antara kapal komersial dan kapal penugasan penumpang. Namun nampaknya karena PMN ini punya kategori sebenarnya. Ada 3 kategori PMN pengusulan. Yang pertama adalah penugasan, PMN untuk penugasan. Yang kedua untuk pengembangan usaha, yang ketiga adalah untuk restru. Oke. Jadi kita suruh pilih, kita mau penugasan, pengembangan usaha atau restru. Pengembangan usaha biasanya agak lebih sulit pengusulannya. Nah, kalau restru, alhamdulillah perusahaan kita masih sehat, jadi belum perlu restru. Jadi yang paling mungkin adalah penugasan. Nah kalau penugasan yang lebih tepat nampaknya adalah untuk peremajaan kapal penumpang. Jadi yang komersial tadi belum bisa didanai oleh PMN. Makanya dari 12,5 T kemudian kita evaluasi lagi usulannya, 12,5 T turun ke 7,5, 7,5 T turun ke 6,5 T, kemudian turun 6 T, turun 4,5 T, turun 3 T, kemudian sempat di angka 500 dan alhamdulillah Komisi 11 DPR pada saat rapat dengar pendapat di bulan Juli itu Juli 2024 akhirnya menyetujui untuk 3 kapal. Uang mukanya dulu di tahun ini, di tahun 2024 itu sebesar 1,5 T dan mudah-mudahan kalau dukungan semua dari pemerintah ini juga solid buat PLNI, di 2025 ini kita akan mendapatkan tambahan PMN lagi 2,5 T. Saya sempat melihat langsung untuk yang rapat dengar pendapat di YouTube yang bisa disaksikan oleh semua insan PLNI, dan Pak Hana hadir di situ langsung. Salah satu anggota DPR secara langsung mengkritik kita, kenapa kok cuman minta 3 kapal kalau memang setelah paparan Ibu Dirut di seluruh depan anggota DPR kondisinya seperti itu, dan dia menekankan bahwa kapal PLNI sejak dia kuliah gitu ya tidak ada perubahan sampai sekarang, dan Ibu itu dengan cerdasnya menampilkan kondisi kapal pada saat sedang peak season gitu ya, betapa padatnya dan betapa penuhnya kondisi kapal, dan di situ justru kita ditantang, kenapa mintanya cuma 3 kalau memang kondisinya seperti ini ternyata gitu ya, di tengah semua perubahan moda transportasi yang ada di Indonesia. Nah Pak Hana waktu itu sejujurnya pada saat mendengar itu gimana tuh? Ya sebenarnya tertantang ya pada saat anggota Dewan waktu itu, kalau nggak salah yang menyampaikan adalah Pak Amir Uskara ya, seingat saya. Ya kita tertantang, namun kita juga tahu mungkin pengalaman kita ya dalam membangun sebuah kapal ya, memang kapabilitasnya belum pernah ada di PLNI. Karena 26 kapal yang kita milikin saat ini itu merupakan tadi imbreng dari pemerintah atau PMN dalam bentuk non tunai, barang milik negara yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada kita. Jadi ya ibaratnya 3 kapal ini merupakan pembelajaran buat kita di awal fase PMN ini. Oke, dan di tahun 2024 setelah Pak Hana dan tim menyusun berapa besaran kebutuhan uang yang PMN kita butuhkan, Pak Hana juga sempat mendampingi direksi ya untuk survei galangan kapal sebelum kita berhadapan dengan DPR ya. Iya, betul. Latar belakang survei sebelum dilakukan, sebelum uangnya kita terima, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sebenarnya survei itu beneran buat mematain kita dulu ya, kira-kira kapal PLNI yang kita milikin sekarang dan the next kapal PLNI tentunya harus lebih baik dari yang ada sekarang. Dan sekarang juga sudah mulai banyak
moda transportasi, terutama kapal yang memang lebih ke arah green shipping. Nah, kita memetakan di beberapa negara kondisi industri galangannya seperti apa. Waktu itu kita berkunjung ke Jerman, ke Meyer Werft, kemudian ke Poland, ke Remontowa Shipyard, kemudian ke Italia, Fincantieri, dan beberapa galangan di Asia ya, seperti China, Jepang, dan juga Korea, yang memang industrinya lebih siap dibanding kalau kita lihat di sini. Namun juga nampaknya kita juga harus mulai memikirkan ini pengembangan industri galangan nasional kita, karena harapannya adalah bagaimana kita membangun suatu ekosistem maritim yang secara komprehensif bisa saling terhubung gitu. Harapan kita dengan adanya kapal-kapal Pelni yang kalau kita bilang kapal Pelni New Generation ini juga bisa mendongkrak pertumbuhan dari sektor maritim lainnya. Di Indonesia ya? Di Indonesia pasti. Oke. Total berapa galangan kapal yang Pak Hana lihat? Kurang lebih hampir, kalau galangan sih kurang lebih 10-an. 10 ya? Di sekitar 6 negara tadi ya? Iya. 10 galangan, 6 negara, dan menurut Pak Hana yang mungkin potensial untuk menjadi produsen dari kapal Pelni New Generation? Semua berpotensi karena memang sebelum kita mengunjungi galangan tersebut kita sudah melakukan riset ya, dan juga mapping atas galangan-galangan tersebut, baik dari sisi kualitas, kapabilitas, dan juga pengalaman-pengalamannya. Jadi saya rasa semua berpotensi, namun kan kita juga harus tahu bahwa proses pengadaan kapal atau pembangunan kapal ini kita harus lakukan secara due diligence, dan juga kita harus lakukan secara proses procurement yang tepat ya, mungkin dengan tender ataupun proses pengadaan lainnya. Jadi masih terlalu dini mungkin kalau kita sampaikan galangan mana yang akan membangun, tapi semua hati-hati banget nih Pak Hana kayaknya, biar tidak ada tendensius ya atau galangan yang terlalu GR. Oke, Insan Pelni kita baru saja menyelesaikan di segmen kedua. Nanti kita akan lebih dalam di segmen ketiga sebelum kita penutupan, karena Pak Hana ada cerita kayaknya di malam tahun baru, di saat orang merayakan bersama keluarga, dia justru nongkrong di Kementerian Sekretariat Negara. Hai Insan Pelni, sekarang kita sudah di sesi ketiga bersama Pak Hana Soehardi, Vice President Pengembangan Bisnis. Dan kita tadi di segmen pertama sudah membicarakan profil Pak Hana maupun tim divisi pengembangan bisnis. Di sesi kedua kita sudah ngobrolin latar belakang PMN dan kenapa kita butuh PMN sampai 2026. Dan di sesi ketiga ini kita akan ngulik sedikit cerita seru suka duka Pak Hana pada saat orang lain tahun baru 2024-2025 bersama keluarga, tapi justru Pak Hana nih kayaknya jadi anak nongkrong atau ngalor ngidul di sekitaran Setnek. Untuk apa persisnya? Mungkin bisa diceritakan Pak Hana nih. Di malam 31 Desember, mungkin bisa mundur 2 hari. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang layar tentang 2 hari kritis ya Pak Hana, sejak tanggal 29 persisnya. 29 malam. Monggo Pak Hana. Ya, sebenarnya menurut saya malah seru ya. Mungkin tidak semua orang punya kesempatan malam tahun baruan di belakang Istana Presiden ya. Saya alhamdulillah ada kesempatan itu. Tapi saya coba ceritain keseruannya bagaimana mengurus PMN ini sampai cair ya. Jadi mulai mungkin tanggal 29 malam ya. Waktu itu kalau nggak salah hari Minggu ya. Saya dapat WA dari tim Subdit KND, Kekayaan Negara Dipisahkan di DJKN. Posisi Pak Hana Kemenq, saya udah di rumah. Tim udah di rumah. Di rumah kan hari Minggu ya. Hari Minggu. Jadi jam 9 malam lewat lah. Tiba-tiba saya di WA bahwa tim KND meminta print out tambahan dokumen kajian, kemudian juga meminta beberapa dokumen yang sudah ditandatangan oleh Direktur KND dan juga Asdep Jasa Logistik Kementerian BUMN untuk dijilid. Dan harus disampaikan ke Setnek itu jam 8 pagi besok ya, tanggal 30. Di hari Senin. Posisi jam 9 malam lewat, posisi saya juga sudah
mungkin di kamar udah sedang main sama anak dan siap-siap mau tidur, harus cetak dokumen segera gitu kan dijilid. Malam hari. Malam hari. Jelang tahun baru. Iya tanggal 29. Dimana banyak toko dan orang-orang udah pada cuti betul, ya. Betul. Ya akhirnya di grup pengembangan bisnis di WA Group saya coba kontak beberapa tim saya. Siapakah yang bisa mencetak ini karena file udah kami kirimkan ke grup untuk bantu. Ada salah satu tim saya namanya Mbak Cakti ya, waktu itu memang supportnya luar biasa. Dia sampai jalan dari kosnya itu, kebetulan kosnya nggak jauh dari kantor Pelni ini, ke ada fotokopiana di seberang kantor kita gitu kan. Yang dikenal oleh semua pegawai Pelni, Pelni. fotokopi. Dia ke sana ternyata tutup, dia jalan lagi ke belakang itu di Jalan Batu Ceper, Snappy juga tutup. Anak fotokopi tutup, Snappy tutup jalan. Ternyata ya kami tetap sampaikan di grup. Oke, siapa lagi yang bisa? Saya bilang kalau semua nggak bisa, saya terpaksa harus jalan ke Depok nih. Dulu kan anak-anak Gunadarma, anak UI kalau nyetak-nyetak di sepanjang Jalan Margonda itu banyak banget tukang cetak-cetak printing gitu. Alhamdulillah kurang lebih 15 menit tim saya Mbak Cakti itu menyampaikan, oke Pak bisa cetaknya dapat di Snappy Cempaka Putih. Alhamdulillah 1 chapter terlalui lah, cetak sudah bisa. Habis itu PR keduanya adalah besok pagi dokumen harus sudah selesai dijilid semua sebelum jam 8 harus kita sampaikan ke Kemenq. Akhirnya saya sampaikan di tim bahwa besok sebelum jam 7 harus sampai kantor, kita ambil dokumen di Kemenq, kita jilid, balik lagi ke Kemenq untuk kita sampaikan ke Setnek. 30 Desember ini ya? 30 Desember. Dan alhamdulillah kita pagi-pagi itu jam 7 itu kita cari-cari tukang jilid dan akhirnya dapat di depan Tugu Tani itu, di depan PPM itu ternyata tukang fotokopi baru banget buka itu tokonya. Oh PPM nggak libur ya? Enggak, bukan PPM ya. Ya seberangnya kan biasanya kalau kampusnya libur kan tukang fotokopi ngikutin lah gitu ya. Enggak, alhamdulillah. Buka. Itu baru buka, saya pelanggan pertama. Oke. Penglaris pertama, ya. Iya. Pelanggan pertama dan akhirnya selesai jam 8 kurang 15 selesai semua jilid, saya kembali ke Kemenq dan bersama tim Kemenq jam 8.20 kita sama-sama jalan ke Setnek. Menyerahkan dokumen usulan PP, draft RPP ya, rancangan peraturan pemerintah dan juga bersama kajiannya ke Setnek. Gitu. Yang satu sudah ditandatangani. Semua sudah ditandatangani, jadi kita jilid lagi gitu. Jadi ya kita sampaikan 8:30 itu kita sudah sampai Setnek, dokumen draft RPP dan kajiannya sudah di Setnek untuk diproses di Setnek dan kemudian tanda tanganin presiden. Oke, jadi dokumen sudah masuk ke Setnek di tanggal 30 Desember jam 9 pagi. 9 pagi, setengah 9. Oke, setelah itu Pak Hana dan tim tinggal kita menunggu kabar. Tunggu kabar dari Setnek. Intinya dokumen itu draft RPP itu harus diparaf 2 menteri, Menteri BUMN dan juga Menteri Keuangan. Nah, kami posisinya menunggu. Nah ini serunya nih, saya mau cerita serunya. Jadi ya komunikasi sudah terjalin sebenarnya dengan tim Setnek ya. Kebetulan hubungan kami cukup baik dengan beberapa tim Setnek. Selalu dikabari update-nya. Pada tanggal 30 sore hari itu kami masih menunggu dan belum ada kabar. Tapi udah ada good news. Setidaknya sore hari itu posisi dokumen sudah ada di Pak Mensesnek. Di mejanya di lah ya. Di meja Pak Mensesnek. Jadi 30 sore itu kita udah tenang. Wah udah di Pak Mensesnek, aman. Posisi Pak Hana sama tim? Posisi masih di kantor. Kita komunikasi dengan tim Setnek. Oke. Habis maghrib itu saya dikabari oleh tim dari KAI dan INKA yang ternyata mereka standby di kantor Setnek karena menunggu surat turun dari Pak Mensesnek. Mereka juga penerima PMN ya? Sama. Akhirnya saya habis maghrib itu langsung nyusul ke kantor Sekretariat Negara. Berharap di 30 Desember ya? 30 Desember. Berharap dokumen itu turun dari Pak Mensesnek. Sudah ditandatangani? Sudah tandatangani. Tapi ternyata sampai sana kan kalau kita tahu ya kalau ada pejabat itu pasti forwarder lewat kan. Gitu kita nunggu di Setnek. Persisnya di mana tuh Pak Hana tuh menunggu? Di gerbang masuk? Saya di lobby? Depan gedung utama. Okay. Jadi di depan gedung utama itu ada kayak taman dan parkiran VIP. Saya di situ tuh. Jadi nggak beda jauh sama kang parkir ya nggak beda jauh lah gitu.
Soalnya kantin udah pada tutup sama lounge Cafe Merdeka udah tutup. Oke. Jadi malam-malam kita di situ. eh Begitu kita duduk dan ngobrol-ngobrol, ada forwarder lewat kan. Wah, siapa nih? Jadi kalau forwarder lewat kita liatin RI berapa nih gitu kan. Kita lihat, oh ternyata ada wamen, Oke. salah satu wamen di kementerian yang datang ke Ini tamunya Pak Setnek Pak ya? Mensetnek. Ya udah, oke ada tamu dan saya koordinasi, berharap setelah mungkin tamunya Pak Mensetnek pulang, surat itu turun dari Pak Mensetnek. Oke, harapannya. Harapannya, jadi kita tunggu kurang lebih sampai hampir jam 9, tamunya pulang, berharap surat itu tanda tangan. Ternyata selisih setengah jam setelah tamunya Pak Mensetnek pulang, forwarder kemudian kedua keluar dari gedung utama Mensetnek, Oke. keluar kita cek, oh ternyata itu mobil Pak Mensetnek. Waduh. Kita cek ke Dengan teman-teman harapan di Mensetnek, beliau pulang sudah tanda tangan tanda dong. tangan. Oke. Ternyata belum juga dong. Nah, akhirnya Astagfirullahaladzim. tanggal 30 itu ya kita Pulang bubar dengan dengan tim gontai. Inka dan KI, ternyata hari ini belum membuahkan hasil. Oke. Tapi kita komit besok pagi-pagi sekali kita harus datang lagi ke Setnek karena memang Membawa harapan baru ya, harapan bahwa baru. hari itu harus tanda tangan Iya, ya. karena memang alhamdulillah pejabat negara kita, menteri maupun wamen ini luar biasa, kerja keras. Jadi memang pagi-pagi sekali mereka sudah hadir di kantor. Jadi harapannya kita pagi-pagi juga sudah dapat hasil yang bagus. Optimis lah ya. Optimis, harus optimis. Jadi sama-sama tuh. Jadi saya cerita kemudian tanggal 31 nih, saya cerita. Tanggal 31 dari mulai kita nunggu di lobi Mensetnek. Jam berapa tuh Pak Hana Jam nyampe? 7 saya udah tiba di situ. 31 Desember. Iya, jam 7 pagi Orang-orang sudah lagi tiba. siap nyate, Pak Hana justru udah di Iya, Setnek sana ya. di Setnek, dan memang karena sudah dekat dengan teman-teman tim Setnek jadi sudah enak lah. Kemudian jam 1 sampai akhirnya kita sudah mulai kurang nyaman di lobi, kita pindah ke lounge, ke ada Cafe Merdeka, pindah lagi karena kafenya nggak lama tutup, kita pindah ke kantin. Kemudian ya bolak-balik ke ruang Setnek. Galau nih kayaknya. Galau, surat itu belum Resah tanda nih, udah tangan. mulai resah. Detik-detik terakhir soalnya. Iya. Akhirnya kita pantau medsosnya Pak Mensetnek dan Pak Presiden. Di jam berapa itu? Ya sepanjang itulah, dari mulai siang kita pantau. Oke, pergerakan dua pejabat Kegiatan ini ya. iya. Sampai ada beberapa berita yang muncul di Detik dan beberapa portal berita lainnya yang menyatakan bahwa ya Pak Presiden sedang meeting bersama tim Kementerian Keuangan, Bu Menteri Oke. Keuangan untuk membahas postur closing APBN dan juga PPN waktu itu ya di kantor Kemenkeu. Posisi berkas berarti Masih di Setnek Pak ya? Mensetnek. Dan gak lama kita lihat Pak Presiden juga menghadiri puncak Perayaan malam tahun tahun baru baru ya di Bundaran Tamrin. HI Iya. ya? Di situ makin lemes. Kita masih posisi di Setnek gitu. Optimis tinggal berapa? Optimis 30%? tinggal beberapa. Ya, tinggal ya tapi tetap optimis. Masih recharge 50% lah. Iya, iya. Ya semua kalau saya lihat memang banyak keajaiban ya. Hmm. Setelah kita tunggu sampai malam, akhirnya kurang lebih jam 8 malam itu akhirnya nomor PP bisa terbit. Oke. Nomor PP bisa terbit dan posisi kita masih menunggu. Nampaknya juga dokumen disupport oleh tim Setnek dan juga tim dari Kesekretariat Negara lainnya ya. Dan juga dari tim Kemenkeu dan juga Kementerian BUMN full support untuk mendukung PMN ini. Akhirnya proses pencairan juga bisa dilakukan. Saya ingat saya keluar dari kantor Setnek itu jam 00.10 Dengan status? dengan status ya alhamdulillah proses pencairannya blocking atas APBN-nya sudah bisa dibuka, blokir APBN-nya. Oke. Jadi udah Karena bisa. nomor PP sudah keluar. Sudah keluar. Tapi berkas yang ditunggu-tunggu untuk ditandatangani sudah. Itu langsung digeser dari posisi Setnek ke kantor staf presiden nampaknya ya. Oke. Tapi ada yang seru adalah sebelum kami minta proses pencairan itu kan harus ada dokumen yang disubmit dari BUMN ya. Dari BUMN penerima PMN ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk proses pembukaan blokir. Nah, posisinya adalah 2
dokumen itu harus diantar dalam waktu sesingkat-singkatnya ke kantor Kementerian BUMN dahulu. Padahal jalanan seputar dari Medan Merdeka sampai Tamrin Sudirman ya itu tutup. Ditutup karena lagi Ditutup perayaan karena tahun baru perayaan ya? tahun baru. Dan padat dengan Padat. masyarakat. Iya, dan kita jadi kan di Pelni juga sekarang waktu tahun baru kan merayakan tahun baru juga, ada bakar barbecue dan lainnya di kantor pusat ya. Betul. Dan saya ada di situ. Nah, kebetulan teman-teman dari tim keuangan, tim Korsek mendukung proses tanda tangan dokumen dan sebagainya, mengirimkan ke kami di Setnek. Dan kami bingung bagaimana nih cara kami membawa dokumen ini sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ke kantor Kementerian BUMN. Oke. Kalau kita lihat tim Kekejar nggak? kami ada mobil di Kementerian Sosial-Negara, emang nggak bisa keluar karena jalan ditutup. Ojek. Ya akhirnya waktu itu ada Mas Alif ya yang bersama janitor Ya, akhirnya saya menyaksikan itu ya, keberangkatan dia Alif itu. menembus keramaian itu dengan bilang perintah khusus dari Pak Menteri lah sebagai akhirnya bisa tembus. Kalau kita lihat teman-teman BUMN lain, Inka dan K itu lari Dari Setnek Setnek. sampai ke Kementerian BUMN Dari membawa Setnek dokumen. Oke. Runner ya. Runner lari mereka. Kalau Alif ojekers, naik Ojek, ojek ya. iya. Oke. Dan berhasil dibawa ya. Berhasil dibawa Berhasil dibawa hanya nggak sampai 15 menit sampai di malam tahun baru. malam tahun baru. Luar biasa sekali. Luar biasa. Perjuangan Pak Hana dan tim. Terima kasih banyak Pak Hana untuk sharing sessionnya terkait PMN dan detik-detik perjuangan Pak Hana dan tim dan PT Pelni Persero dalam meraih PMN 2024 yang alhamdulillah sudah cair 1,5 triliun 1,5 untuk uang muka 3 kapal penumpang baru. Demikian, terima kasih banyak Pak Hana untuk kunjungannya sebagai bintang tamu di podcast pertama Obrolan Dek 7. Oke, jangan lupa saksikan untuk podcast episode kedua di episode selanjutnya bersama narasumber yang lainnya. Terima kasih, selamat siang. Oke.